Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi tentunya di channel gua di Kang Didin Parem. Oke, seperti biasa pertama-tama gua sapa dulu dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan selalu, itu yang utama tentunya guys. Oke, di kesempatan kali ini atau enggak di konten kali ini gua bakalan bahas mengenai kebersihan kandang. Nah, ini salah satu hal utama tentunya guys. Nah, seperti yang kalian lihat, ini videonya udah gua duluin, dan untuk tafsiran kata-katanya gue dibelakangin. Karena apa? Karena nggak mungkin juga gue sekaligus ngomong dan praktekin ya. Nah, ini salah satu contohnya seperti ini. Kita bersihin kandangnya mulai dari atas maupun bawah. Kita bisa sapu-sapu dulu guys. Nah, sampai benar-benar kotorannya pada jatuh ya guys. Nah, nanti setelah jatuh kita tutup dulu nih. Yang atas kita tutup dulu satu persatu untuk keseluruhan ya guys ya. Oke, kalau misalkan daleman dari kandang udah kita bersihkan, kita lanjut ke yang bawah, yaitu terhadap kotoran ayam. Nah, tapi sebelum itu kita kebawahin dulu untuk kameranya. Nah, ini kalian bisa lihat di bawah sangat banyak sekali kotorannya. Kita bersihkan bisa menggunakan alat seadanya aja. Nah, ini hal-hal penting seperti ini tolong diperhatikan ya buat kita para peternak. Karena apa? Karena hal seperti ini tuh bisa menjaga kesehatan untuk ayam atau enggak peliharaan kita. Nah, jadi selain kotorannya kita bersihkan, kotorannya juga kita bisa manfaatkan guys. Salah satunya yaitu dengan cara dijadikan pupuk ya. Pupuk kandang ini bisa bermanfaat untuk tanaman kita. Untuk proses pembersihan kandang sendiri yang dilakukan di kandangnya Kang Didin Parem, biasanya saya melakukannya itu dalam target 1 minggu sekali guys. Dikarenakan apa? Kalau misalkan kita menggunakannya sistem 1 bulan sekali, itu bisa mengakibatkan gampang terkena penyakit ya. Saya yang udah pernah saya alamin, kalau misalkan saya membersihkannya 1 bulan sekali, rata-rata pertumbuhan ayam itu bisa terganggu dikarenakan ya karena kotorannya terlalu banyak. Itu juga bisa menghambat proses pertumbuhan ataupun gampang terkena penyakit. Nah, itu sebagai salah satu contohnya aja ya guys ya. Jadi alangkah baiknya daripada semua itu terjadi, mendingan kita mencegah dari sekarang. Nah, itu untuk proses pembersihan kandang. Terkadang itu tidak semua peternak mau melakukan hal-hal seperti ini ya guys. Biasanya itu tergantung dari pembawaan kita. Kalau misalkan kita jijian atau enggak kita malas, nah itu hal-hal poin seperti itu tuh bisa mengakibatkan apa ya, kalau bisa dibilang tidak majunya atau enggak tidak membuat kita sukses karena hal-hal sepele yang kita lakukan. Nah, itu salah satu sifat manusiawi ya tentunya. Nah, kalau misalkan kandang ini udah kita bersihkan untuk kotorannya nih seperti yang saya lakukan ya, ini kan udah mau beres ya proses pembersihannya. Nah, terus nanti kita lari kemana Kang? Nah, ini habis ini biasanya saya membersihkan kandang-kandangnya, yaitu dengan cara sisa-sisa makanan yang ada di atas ya, seperti yang saya lakukan ya. Kalau misalkan ini udah beres semua, biasanya saya langsung bersihkan juga, yaitu dengan menggunakan busa. Nah, ini tinggal sedikit lagi kita proses pembuangan dulu, ini yang terakhir. Kalau ini udah terakhir, kita proses ke yang selanjutnya. Oke, ini udah mau kita buang ya guys ya. Nah, ini udah kita buang dulu. Untuk langkah selanjutnya, jika kita sudah membersihkan kotoran yang ada di bawah, nah kalau saya pribadi biasanya saya membersihkan area-area yang bekas pakan ya. Kayak misalkan nih, ini kan ada nih, kalian bisa lihat di atas lubang itu ada 6 pintu ya. Nah, ini di atasnya kita bersihkan secara merata dulu ya guys ya. Karena apa? Bekas dedak ataupun
bekas yang lain biasanya suka nempel di sela-sela hal seperti ini. Nah, hal kayak gini juga kalian harus perhatikan ya guys ya, karena kalau misalkan dibiarkan itu kan selain gak enak dipandang juga apa ya, mungkin tergantung orangnya lagi ya, jadi kayak semacam gak nyaman gitu kita melihatnya. Jadi kalau misalkan saya pribadi melakukan halnya ini dengan cara keinginan saya sendiri ya guys ya. Kalau misalkan kayak ininya tempatnya enak dilihat, jadi kita membersihkannya juga nggak tanggung gitu guys. Nah, jadi buat kalian silakan bisa diikutin cara yang udah saya lakukan, dan semoga tentunya tak lupa untuk bermanfaat ya buat kalian dimanapun kalian berada. Tetap salam satu hobi, khususnya buat para peternak ayam maupun para peternak yang lainnya ya guys ya.